kesedihan insya Allah tidak akan seperti itu. Bersedih itu wajar. Tidak ada orang yang tidak bisa sedih. Semua bisa sedih. Rasul pun sedih. Kalau orang tidak bisa sedih, namanya orangnya tidak wajar. Maka bisa jadi orang itu tidak punya akal. Kesedihan adalah bagian dari kehidupan manusia. Dan itu wajar saja dengan adanya kehilangan uang, harta, ya, jiwa dan lain-lain. Ya. Tapi masalah kesedihan yang dilarang itu kesedihan yang sampai berlebih-lebihan, over, melampaui batas, sehingga akhirnya dia tidak mau beribadah setelah itu. Akhirnya dia tidak mau dekat lagi kepada Allah, putus asa. Putus asa, nggak ada harapan lagi yang bisa saya usahakan. Ya, mati-matilah, cabutlah nyawa saya. Seolah-olah seperti itu. Karena rasa sedih yang terlalu berlebihan, akhirnya dia meratap, memukul pipinya, mencabut-cabut kancing bajunya, dirobek-robek, dipukul pipinya. Akhirnya kadang-kadang, maaf, ada orang yang mengidentikan musibah dengan yang awalnya tidak berjenggot, karena di musibah jadi berjenggot. Kan di film-film kan begitu. Film-film yang kita lihat, kalau orang lagi datang musibah, awalnya dia gak berjenggot, gak biara kumis, gak jenggot. Tapi ketika ada musibah, ketika istrinya meninggal, tiba-tiba di film itu dia pun berjenggot untuk menunjukkan bahwa dia sedang sedih. Dia sedih itu identik dengan jenggot. Astagfirullah. Enggak juga. Saya berjenggot tapi gak sedih saat ini. Ini seperti kekeliruan. Ya, ini namanya sangat kaprah. Ini namanya pelecehan kepada orang-orang yang memelihara jenggot. Jadi seolah-olah bahwa jenggot itu identik dengan orang yang sedang mengalami kesedihan. Padahal tidak, Rasulullah berjenggot, para sahabat berjenggot. Itu bukan berarti mereka sedang selalu setiap saat bersedih, tidak juga. Ya. Nah, kita kembali kepada hadis tadi bahwa Rasul mengatakan in asabathu sarra syakar. Apabila seorang mukmin itu mendapatkan kenikmatan, maka mereka bersyukur. Dan apabila mereka mendapatkan musibah, ya, maka mereka bersabar. Bagaimana bersabar? Dilatih. Untuk bisa bersabar itu nggak bisa langsung. Kita harus melatih diri kita, melatih step by step, terus akhirnya Allah menjadikan kita seseorang yang mampu bersabar. Makanya Rasul mengatakan dalam kalimatnya, wa may tasabbir sabirullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, ada cara, ada kerja, ada aktivitas yang selalu dia lakukan agar bisa bersabar. Akhirnya ujung-ujungnya Allah berikan dia mampu untuk bersabar. Sama seperti ikhlas. Ikhlas itu sulit. Pekerjaan yang paling sulit dalam Islam adalah ikhlas. Karena niatnya selalu berubah. Dia kadang-kadang ria, kadang-kadang ujub, kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang sum'ah, kadang-kadang ingin memperdengarkan amal soleh kita pada orang lain, seterusnya. Tapi kalau kita berusaha untuk ikhlas, berusaha maksimal, sambil berdoa kepada Allah terus, akhirnya Allah jadikan kita mampu menjadi orang yang ikhlas. Ada satu doa dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berdoa karena beliau seorang yang ikhlas. Sahabat itu ikhlas, Masya Allah. Dan mereka takut kalau mereka itu bukan termasuk orang yang ikhlas. Apa doanya Umar yang patut kita jadikan contoh dalam berdoa untuk supaya Allah jadikan kita mampu menjadi orang yang ikhlas? Allahumma ja'al 'amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku termasuk amal yang saleh, dan jadikan amal tersebut hanya aku peruntukkan untuk meraih wajahmu, dan jangan jadikan sedikit pun dari amal tersebut aku peruntukkan untuk selain Engkau. Bagus ya? Pernah nggak berdoa seperti itu? Allahumma ja'al 'amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikan seluruh amalku termasuk amal yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikan seluruh amal itu yang saleh ini betul-betul aku peruntukkan untukmu semata, dan jangan jadikan sedikit pun dari amal itu aku peruntukkan untuk selain Engkau. Hafalkan doanya ya, agar kita menjadi orang yang ikhlas. Nah, ketika kita mampu menjadi ikhlas, dan maka kita bisa bersabar. Ketika sudah ikhlas, kita mampu bersabar. Itu semua anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada manusia karena dia berusaha bersungguh-sungguh. Ketika bersungguh-sungguh, siapapun karena Allah berikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Kata Allah di surah Al-Ankabut, di surat ke-29 ayat yang terakhir. Ya, di mana Allah berfirman, orang-orang yang bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad untuk
jalan-jalan untuk mendapatkan ridho kami. Allah berikan kepada dia kemudahan untuk bisa ikhlas. Allah berikan kepada dia kemudahan untuk bisa bersabar. Allah berikan kepada dia kemudahan untuk tidak menjadikan perkara dunia masuk ke dalam hatinya. Tapi semua perkara dunia ada di tangannya. Kenapa? Kok bisa? Awalnya mungkin kita nggak bisa ya, masih masuk juga ke hati, masuk juga ke hati. Akhirat kayaknya susah untuk hanya fokus ke akhirat di hati kita. Mungkin di awal-awal, tapi kalau kita berusaha maksimal, Allah berikan pertolongan, bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun. Ketika Allah katakan jadi, jadi. Tapi dengan syarat Allah ingin melihat dulu sejauh mana usaha kita. Ada usaha nggak? Benar nggak ilmunya? Ya, sahih atau tidak? Maksimal atau tidak usaha kita? Kalau kita maksimal, ilmunya benar, kita terus berusaha, insya Allah bisa. Karena itu anugerah. Ya, sekali lagi di surah Al-Ankabut tadi Allah katakan, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menggapai keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalannya. Ya, kami akan perkuat, kami akan berikan, kami akan jadikan dia mampu untuk bisa memfokuskan hatinya hanya untuk akhirat dan memfokuskan dunia hanya untuk di tangan mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah membaca sebuah tulisan kabar bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat cukup 3 hal yang harus dilakukan. Pertama adalah menjaga lisan kita, memelihara lisan kita. Yang kedua adalah melapangkan rumah kita. Yang ketiganya adalah menangisi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, kata Nabi begitu. Ya, itu tulisannya begitu. Nah, cukup begitu aja. Ya. Itu tambahannya. Tadi saya karena terbataskan waktu hanya 3 poin, Bapak menambahkan poin keempat. Itu juga merupakan jalan menuju kebahagiaan. Ya, dengan berzikir kepada Allah, kemudian memiliki rumah yang luas, yang lapang, yang enak, ya, yang membuat kita semakin termotivasi untuk beramal dan bukan semakin melupakan kita kepada akhirat. Ya, artinya rumah yang lapang dalam hadis ini bukan rumah yang lapang membuat kita lalai, tapi rumah yang lapang yang membuat kita selalu ingat kepada kehidupan akhirat. Yang terakhir apa itu? Yang terakhir? Tangisi. Ya. Kita selalu menangisi akan dosa-dosa kita, ya, karena kita menyesal dan bertekad untuk tidak mengulang kembali perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Ya, banyak cara, seperti perkataan Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwa kebahagiaan itu ada 3 penopangnya. Kebahagiaan itu ada 3 penopangnya. Pertama adalah hati yang bersyukur. Yang kedua adalah lisan yang selalu berzikir, ya. Yang ketiga adalah istighfar dari dosa-dosa. Selalu beristighfar, selalu mohon ampun kepada Allah. Dengan selalu istighfar, selalu mohon ampun, ini juga menjadi penopang sehingga seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan. Sekali lagi saya ulangi perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kebahagiaan itu ada 3 penopangnya kata beliau, yaitu hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan yang ketiga adalah apa tadi Pak? Iya, selalu beristighfar, selalu mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya, barangkali terakhir, karena katanya sampai jam 11 saja. Sini sudah jam 11 ya. Tapi ada satu pertanyaan yang saya rekam juga di sini. Assalamualaikum, bagaimana dan di mana? Bagaimana dan di mana kita dapat mendapatkan istri yang soleha? Nah, ini repot. Pertanyaan yang paling sulit. Nah, bagaimana dan di mana? Nanya ke saya. Bagaimana dan di mana dapat kita bisa mendapatkan istri yang soleha? Jazakallahu khairan. Di mana Pak? Saya juga bingung dapatnya di mana. Bagaimana caranya dan di mana ada istri soleha tersebut? Karena kalau ketahuan saat ini langsung diambil,
oleh salah seorang di antara kita. Ya, bagaimana caranya? Ya tentunya banyak cara yang bisa kita lakukan. Ya secara perkiraan ya, bukan memastikan pasti soleha, enggak. Perkiraan kita, ya insya Allah ini wanita yang soleha. Tahu dari mana? Yang pertama kali yang paling gampang adalah melihat dari pakaiannya. Tapi bukan berarti soleha identik dengan pakaian ya. Paling tidak minimal dari pakaiannya dengan berjilbab, tertutup auratnya, rapi, sesuai syariat. Ini merupakan modal pertama. Saya katakan modal pertama untuk kita katakan, insya Allah ini langkah pertama kita katakan orang ini wanita yang soleha dengan berpakaian yang menutupi aurat. Kalau wanita yang terbuka auratnya sudah pasti kita katakan